novel Dosenku, Suamiku. Alvin dan Audia bersama anak-anaknya melanjut jalan setelah berhenti sejenak. Audia menelpon Kana memberitahu jika sudah akan pulang. Ma, itu kesukaan Mama. Ada kue kesukaan aku juga Ma. Ucap Arza bersemangat. Itu ada kesukaan aku juga Ma. Ucap Aira juga bersemangat saat melihatnya. Arza menunjuk ke penjual yang tidak jauh dari mereka. Alvin yang sedang melihat sebelah langsung berbalik. Audia juga berhenti dan menoleh melihat apa yang dijualnya. Sehingga Arza dan Aira bersemangat. Antara senang dan heran karena hanya satu-satunya jualan seperti ini. Terlihat apa yang tunjukkan Arza itu memang makanan kesukaannya. Arza menunjuk ke penjual yang menjual kue talam, kue putu, kue lapis, kue lupis, cenil, sente manis, getuk, dadar gulung, jenang, lontong, nasi pecel, dan sebagainya. Mereka berempat menghampiri penjual itu. Penjual itu beranjak dari tempat duduk. Seorang kakek yang ditemani istrinya menyambut dengan senyum ramah. "Kak, minta ayah sama mama untuk membeli semuanya," bisik Aira ke Arza. Arza mengerti maksud adiknya. Arza juga merasa kasihan. Lalu menghampiri keduanya orang tuanya. "Mama, ayah, Za sama Rapingin mama atau ayah membeli semua. Kasihan," bisik Arza. Audia dan Alvin mendengar itu tersenyum sambil mengelus kepala putra-putrinya itu. Seolah-olah tahu apa yang dipikirkan oleh kedua orang tuanya. Audia dan Alvin bersamaan memberi isyarat setuju dengan tangannya. Jarak antara penjual yang lain dengan tempat jualan bapak itu berjauhan. Kebetulan di sekitar jarang orang. Sehingga, momen dirasa sudah pas, tidak menjadi pusat perhatian. Audia mulai memilih, mengambil satu persatu tiap jenis jajanan tersebut. Audia heran saat mengetahui harganya yang sangat murah, bahkan lebih murah saat beli di pasar. Audia memasukkan ke bungkus plastik yang telah dipilihnya. Alvin lebih heran daripada Audia. Alvin merasakan kue itu sangat enak, tidak kalah dengan buatan Audia, istrinya. Audia pun merasakan dan mengakuinya sendiri. Audia berisik ke Alvin, jika buatan orang tua itu lebih enak. Anak-anaknya juga mengatakan kue enak seperti buatan ibunya. Masa dijual semurah itu? Tanda tanya besar dalam benak Alvin, apakah tidak merugi? Tapi penuturan dari kakek itu bilang jika sudah dapat untung. Beda sekali dari apa yang diketahui Alvin saat tinggal di ibu kota. Aneka kue tradisional ini di kota, harganya paling murah 3 kali lipat dari itu. Itu pun bahannya dipertanyakan, rasanya juga jauh. "Maaf kakek, nenek, ini yang masih ada bungkus. Semuanya berapa ya?" ucap Audia. "Semuanya?" tanya kakek itu keheranan. "Semua mbak," tanya istri kakek itu ikut memastikan yang juga heran tidak percaya. "Iya," jawab Audia. Kakek itu perlahan-lahan mulai membungkus dan istrinya yang menghitung jumlahnya. Audia dan Alvin ikut membantu membungkus. "Mbak Audia, Mas Alvin, Dik Arza dan Aira," ucap Kana menghampiri. Kana dan Yuna menghentikan langkahnya. Melihat majikannya saat keluar area pasar malam untuk pulang. Menghampiri dan menyapa, sudah paham jika di luar harus memanggilnya apa. Pacar mereka juga mengikuti. Mengira ingin meminta untuk dibelikan makanan atau jajan. "Oh, Kana sama Yuna, sini," ucap Audia sambil melambai tangan. Kana dan Yuna langsung mendekat. Audia memberi bungkusan yang baru dibungkus kakek itu ke Kana dan Yuna. "Ini biar dibawa pulang. Bilang, oleh-oleh dari kakak, gitu," ucap Audia sambil tersenyum. Menggoda Yuna dan Kana. Kana dan Yuna menjadi malu. Hanya mengangguk tidak menjawab.
menerima beberapa bungkusan itu, lalu melambaikan tangan ke pacar mereka untuk mendekat. Pacar mereka mendekat dengan agak malu, memberi salam dan sedikit mengobrol, masih canggung. Alasan perjalanan jauh dan mulai larut malam, mereka pamit pulang. Sebelum pulang, Kana dan Yuna memberikan bungkusan tadi. Mengatakan jika bungkusan itu oleh-oleh dari kakaknya. Ganteng dan sopan gitu pacar kalian, ucap Audia menggoda Yuna dan Kana. Bantu bawain. Aku mau bayar dulu, lanjut Audia sebelum Yuna dan Kana menjawab. Mas Alvin, ucap Audia pelan sambil nyenggol suaminya memberi kode untuk membayar. Alvin membayar beberapa kali lipat dari jumlah yang seharusnya dibayar ke kakek itu. Kakek itu menerimanya dan melihat jumlah uang itu menjadi terharu. Alvin meminta untuk memasukkan saku segera agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Kakek itu mengerti dan berterima kasih. Untuk memastikan baik-baik saja dan mengakrabkan diri, Alvin dan Audia berinisiatif untuk mengobrol sesaat sebelum berpamitan. Dari obrolan singkat itu diketahui kakek itu bernama Welas dan istrinya bernama Asih. Ingin rasanya ngobrol lebih lama. Namun, memutuskan untuk pamit pulang karena melihat jam sudah mulai larut. Apalagi membawa anak kecil. Alvin, Audia, Kana, Yuna dan kedua anaknya pun berpamitan ke kakek Welas dan istrinya, Nenek Asih. Sesampai di rumah Audia membuka beberapa bungkus plastik dan lainnya disimpan. Rencana mau dibagikan ke tetangga esok hari. Audia dan Kana membawa ke ruang keluarga. Arza dan Aira pun datang mengambil beberapa potong kue kesukaannya. Sesaat kemudian, Alvin pun datang ikutan. Audia dan Kana juga. Aku mana? Ucap Yuna yang baru keluar dari dapur membawa teh hangat. Melihat semua sudah asik makan. Tenang, masih kok, ucap Audia memberi satu piring berisi kue lapis ke Yuna. Tidak terasa beberapa saat sudah habis dimakan. Menyisakan piring kosong dan teko berisi teh hangat yang tinggal sedikit saja. Mungkin efek lapar karena belum makan atau memang yang dimakan itu enak. Bisa jadi semua benar. Saatnya semua kembali ke kamar masing-masing, tidur. Alvin dan Audia melanjutkan kegiatan malamnya setelah anak-anaknya tertidur. Tidak perlu dijelaskan lagi ya. Cukup dibayangkan. Bagaimana cerita selanjutnya?